Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Alexander Evert Kawilarang. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Alexander Evert Kawilarang adalah seorang perwira militer Indonesia yang lahir pada tanggal 23 Februari tahun 1920. Alexander Evert Kawilarang dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah militer Indonesia, terutama karena keterlibatannya dalam masa Revolusi Nasional Indonesia. Latar belakangnya sebagai mantan perwira Koninklijk Nederlands-Indisch Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Dan perannya sebagai pendiri Satuan Pasukan Elit Komando Khusus Tentara Teritorium yang kemudian menjadi Komando Pasukan Khusus atau Komando Pasukan Khusus. Alexander Evert Kawilarang juga dikenal karena keterlibatannya dalam gerakan Permesta yang membuat karir militernya dalam Tentara Nasional Indonesia berakhir. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Alexander Evert Kawilarang merupakan salah satu tokoh sentral dalam pembentukan kekuatan militer Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah sempat bergabung dengan Koninklijk Nederlands-Indisch Leger pada masa pendudukan Belanda, Alexander Evert Kawilarang memilih berpihak kepada Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Alexander Evert Kawilarang dikenal karena reformasi dan pengembangan satuan-satuan militer taktis. Khususnya ketika beliau mendirikan Kesatuan Komando Tentara Teritorium atau Kesatuan Komando Tentara Teritorium pada tahun 1952. Kesatuan ini menjadi cikal bakal terbentuknya Satuan Elit Komando Pasukan Khusus atau Komando Pasukan Khusus yang berperan besar dalam operasi-operasi militer strategis di Indonesia. Namun pada tahun 1958, Alexander Evert Kawilarang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Atase Militer Republik Indonesia di Amerika Serikat, dan menyatakan bergabung dengan gerakan pemberontakan Permesta di Sulawesi Utara. Tindakannya ini membuatnya harus menghadapi pasukan elit Komando Pasukan Khusus yang sebelumnya dibentuk oleh beliau sendiri. Keterlibatannya dalam Permesta menyebabkan Alexander Evert Kawilarang tidak dapat lagi melanjutkan karir resmi dalam Tentara Nasional Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Alexander Evert Kawilarang lahir di Batavia yang pada masa itu merupakan bagian dari Hindia Belanda. Dalam perjalanan hidup militernya, Alexander Evert Kawilarang bertugas di berbagai daerah Indonesia seperti Sumatera, Jawa Barat, dan Sulawesi. Pengunduran dirinya dari posisi Atase militer terjadi di Washington DC, Amerika Serikat. Setelah bergabung dengan gerakan Permesta, Alexander Evert Kawilarang kembali ke wilayah Sulawesi. Pada akhir hayatnya, Alexander Evert Kawilarang wafat di Jakarta pada tanggal 6 Juni tahun 2000. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Alexander Evert Kawilarang lahir pada tanggal 23 Februari tahun 1920. Masa aktif militernya dimulai sejak era Hindia Belanda. Kemudian dilanjutkan dengan kiprahnya dalam Tentara Nasional Indonesia sejak awal kemerdekaan. Tahun-tahun penting dalam kariernya antara lain pendirian Kesatuan Komando pada tahun 1952, dan keterlibatannya dalam Permesta pada tahun 1958. Setelah berakhirnya gerakan tersebut, Alexander Evert Kawilarang tidak kembali ke institusi resmi militer, namun tetap aktif dalam berbagai forum dan komunitas militer hingga wafat pada tanggal 6 Juni tahun 2000. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Alexander Evert Kawilarang memilih bergabung dengan Republik Indonesia karena keyakinannya terhadap kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Namun kekecewaannya terhadap dinamika politik nasional dan pemerintahan pusat, terutama dalam hal alokasi kekuasaan dan distribusi pembangunan di daerah, mendorong Alexander Evert Kawilarang untuk bergabung dengan gerakan Permesta yang menuntut reformasi dalam tata pemerintahan.
Meskipun langkah ini dianggap sebagai bentuk pemberontakan, banyak yang menilai bahwa motivasi Alexander Evert Kawilarang lebih bersifat korektif daripada destruktif. Namun keputusan tersebut menghentikan karir resmi beliau di Tentara Nasional Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan Alexander Evert Kawilarang sebagai perwira militer dimulai dari Koninklijk Nederlands Indisch Leger kemudian bertransformasi menjadi pejuang kemerdekaan. Kiprah militer beliau dikenal luas karena kepiawaian dalam membentuk struktur pasukan elit yang handal dan profesional. Keberhasilan dalam mendirikan Kesatuan Komando Tentara Teritorium sebagai cikal bakal komando pasukan khusus memperlihatkan visi strategis dan kemampuan kepemimpinan Alexander Evert Kawilarang. Namun keputusan untuk bergabung dengan Permesta membawa konsekuensi berat, termasuk kehilangan posisi dalam struktur resmi Tentara Nasional Indonesia. Meski demikian, popularitas Alexander Evert Kawilarang tetap terjaga di kalangan prajurit dan masyarakat luas karena dedikasi serta idealismenya. Setelah masa konflik berlalu, Alexander Evert Kawilarang tetap menjadi tokoh panutan dan pengamat militer sampai akhir hayatnya. Alexander Evert Kawilarang merupakan salah satu tokoh militer Indonesia yang menempati posisi penting dalam sejarah pembentukan kekuatan pertahanan nasional pasca kemerdekaan. Lahir di Batavia pada tanggal 23 Februari tahun 1920 dari keluarga berdarah Minahasa. Alexander Evert Kawilarang tumbuh dalam lingkungan yang menekankan kedisiplinan dan pendidikan. Setelah menempuh pendidikan militer di Koninklijk Militair Academy di Breda, Belanda, Alexander Evert Kawilarang menjadi perwira Koninklijk Nederlands Indisch Leger yang pada masa itu merupakan institusi militer resmi Hindia Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Alexander Evert Kawilarang memutuskan berpihak kepada Republik Indonesia dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat. Pengalaman profesional yang diperoleh selama menjadi perwira Koninklijk Nederlands Indisch Leger menjadikan Alexander Evert Kawilarang memiliki keunggulan taktis dan strategis dalam mengatur formasi militer dan operasi tempur di lapangan. Alexander Evert Kawilarang pernah memimpin berbagai operasi penting, termasuk saat menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur, serta sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera Utara. Dalam konteks pengembangan institusi militer, Alexander Evert Kawilarang menjadi tokoh kunci ketika mendirikan Kesatuan Komando Tentara Teritorium pada tahun 1952. Pembentukan satuan ini dilatar belakangi oleh pengalaman menghadapi agresi milisi asing seperti pasukan Westerling yang mengandalkan gerilya cepat dan taktik infiltrasi. Alexander Evert Kawilarang menyadari bahwa Tentara Nasional Indonesia membutuhkan pasukan elit yang terlatih secara khusus untuk menghadapi ancaman non-konvensional. Kesatuan ini menjadi embrio dari Komando Pasukan Khusus yang hingga kini dikenal sebagai Komando Pasukan Khusus dan telah menjadi kebanggaan militer Indonesia. Alexander Evert Kawilarang juga dikenal memiliki kemampuan diplomatik yang mumpuni. Pada awal tahun 1950, Alexander Evert Kawilarang ditugaskan sebagai atase militer Indonesia di Washington, D.C., Amerika Serikat. Dalam jabatan tersebut, Alexander Evert Kawilarang aktif menjalin kerjasama pertahanan dan menjadi jembatan antara pemerintah Indonesia dan institusi militer Amerika Serikat dalam konteks hubungan bilateral pasca kemerdekaan. Namun pada tahun 1958, Alexander Evert Kawilarang mengambil langkah kontroversial dengan mengundurkan diri dari posisinya dan kembali ke Indonesia untuk bergabung dengan gerakan Permesta yang berbasis di Sulawesi Utara. Keputusan Alexander Evert Kawilarang untuk bergabung dengan Permesta dilandasi oleh rasa frustrasi terhadap ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah serta dominasi elit politik tertentu dalam pemerintahan pusat. Dalam Permesta, Alexander Evert Kawilarang berperan sebagai salah satu pemimpin militer yang memiliki pengalaman dan kapasitas strategis.
Ironisnya, dalam konflik tersebut, Alexander Evert Kawilarang harus menghadapi satuan pasukan elit komando pasukan khusus yang dibentuk atas prakarsanya sendiri. Pertempuran antara pasukan pemerintah dan pasukan Permesta menjadi salah satu episode paling kompleks dalam sejarah konflik internal Indonesia. Meskipun bergabung dengan Permesta, Alexander Evert Kawilarang tetap dihormati oleh sebagian besar prajurit dan kalangan militer karena integritas dan kepemimpinannya. Setelah gerakan Permesta mereda, Alexander Evert Kawilarang tidak lagi bergabung dalam struktur resmi Tentara Nasional Indonesia. Namun beliau tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial, kemiliteran, dan menjadi pembicara dalam forum-forum strategis mengenai pertahanan nasional. Pandangan-pandangan Alexander Evert Kawilarang tentang profesionalisme militer dan loyalitas terhadap rakyat menjadi warisan intelektual yang masih relevan. Dari sudut pandang militer, Alexander Evert Kawilarang adalah sosok reformis yang mendorong profesionalisasi dan pembentukan satuan-satuan tempur khusus. Dari perspektif politik, Alexander Evert Kawilarang adalah simbol dari dinamika hubungan antara pusat dan daerah serta ketegangan dalam distribusi kekuasaan pada masa awal kemerdekaan. Dalam kacamata sejarawan, Alexander Evert Kawilarang adalah figur kompleks yang menggabungkan ketegasan militer, idealisme regional, dan keberanian untuk mengambil sikap meskipun bertentangan dengan arus kekuasaan nasional. Dari sisi sosial, Alexander Evert Kawilarang adalah simbol keteguhan dalam membela prinsip dan aspirasi rakyat daerah sekalipun harus menanggung risiko politik dan sosial. Alexander Evert Kawilarang wafat pada tanggal 6 Juni tahun 2000 dalam usia 80 tahun. Sepeninggalnya, banyak tulisan dan kesaksian yang menggambarkan Alexander Evert Kawilarang sebagai tokoh yang tidak hanya berjasa dalam pembentukan komando pasukan khusus, tetapi juga sebagai seorang patriot yang memiliki visi besar untuk masa depan Indonesia yang lebih adil dan merata. Nama Alexander Evert Kawilarang kini tetap dikenang dalam sejarah militer Indonesia sebagai pendiri satuan elit dan tokoh yang menyatukan disiplin, keberanian, serta idealisme dalam satu sosok. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan,
dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.